Apa ini? Aduh, ada bom. Wah, hancur. Bentar, semua enggak? Wah, gila ini. Aduh, aduh, hancur. Kali ini kami akan menyampaikan video baru dan lanjutan juga dari video desain gedung sebelumnya, dan ini merupakan tema semoga sambungan, yaitu bagaimana bisa bangunan gedung itu roboh dan runtuh. Kami akan coba sampaikan melalui paparan secara struktur dari beberapa sisi. Kemudian ini adalah materi-materi rangkuman dari pendapat kami pribadi, bersumber dari beberapa diskusi dengan narasumber ahli struktur secara nasional. Jadi nanti di video akan kami coba memberikan ilustrasi sederhana walau kaku berupa 3 dimensi, bagaimana efek-efek struktur itu akan terlihat. Kemudian juga ada ilustrasi bagaimana gaya dan apa yang terjadi pada gedung, apakah bisa roboh, runtuh, dan sebagainya. Dan juga mungkin ada sekilas komentar, misalnya ini didapat gambar dari ahli struktur yang mendapat juga dari sosial media, walaupun ini ada indikasi editan ya, jadi bukan gambar asli. Tetapi kejadian yang seperti ini, rumah miring, adalah kejadian ada di daerah ibu kota. Lalu berikutnya ini nanti kita sampaikan bagaimana animasi gedung itu bisa roboh berupa ringkasan dari teori-teori yang disampaikan. Jadi ikutin terus, simak pelan-pelan videonya. Lalu juga nanti ada ilustrasi, misalnya bagaimana efek gaya, beban, momen itu dengan ilustrasi perhitungan struktur disampaikan dengan animasi. Demikian. Jangan lupa tonton video dengan teliti karena ada giveaway dari kami. Materi video ini adalah sambungan dari materi video sebelumnya yang viral dan membuat YouTube Arsitek Pintar mungkin dikenal lebih luas. Jika Anda belum menontonnya, silakan cari di deretan video kami. Halo, salam Arsitek Pintar. Halo, salam Arsitek Pintar. Ya, kita mulai ya. Jadi di video ini saya akan memberi ilustrasi berupa model 3 dimensi seperti ini. Memang agak kaku, tapi tidak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan bisa tersampaikan materinya. Jadi materi ini adalah pendapat pribadi saya, walau menerangkan dari beberapa diskusi dengan ahli-ahli struktur, praktisi maupun akademisi, sehingga nantinya perlu saran atau kritik perbaikan. Jika terjadi kesalahan, mungkin Anda bisa komentar, memberikan masukan. Jika ada yang baik, semoga bisa menjadi manfaat. Jadi yang pertama kali menyebabkan gedung itu roboh adalah adanya perubahan gaya, dalam arti adanya keseimbangan yang terganggu. Jadi melanjutkan adalah bahwa adanya keseimbangan gaya yang terganggu itu karena ada perubahan gaya. Misalkan yang paling umum adalah adanya penambahan beban, misalnya di atas bangunan, adanya peralatan, misalnya tandon, kemudian adanya mesin lift, mesin AC dan sebagainya,
Bahkan yang mungkin yang paling ekstrim adalah helipad mungkin. Dan gaya-gaya itu jelas menambah beban. Lalu yang kedua misalnya ada beban tambahan, misalnya dinding yang berat ataupun apapun, dan ini bisa mempengaruhi keseimbangan keseluruhan. Yang ketiga adalah umum juga adanya penambahan tingkat lagi. Nah ini yang awalnya kita rencanakan misalnya ada 4 lantai, tahu-tahu menambah menjadi 5 lantai, sehingga yang saya sebut di sini adalah kekurangan. Kalau boleh disebut kesalahan itu mungkin jadi adanya kekurangan pertimbangan pada desain. Jadi mungkin desain itu tidak mempertimbangkan hal-hal seperti tadi, atau tidak ada unsur perkiraan lanjutan, sehingga penyebab ini yang biasa sering terjadi. Tetapi khusus untuk kasus ini maka kita perlu banyak diskusi lagi, mungkin akan disambung di video-video berikutnya. Berikutnya adalah bagaimana gedung itu bisa roboh, adalah karena adanya kerusakan ataupun perubahan elemen, di mana elemen ini bisa merubah atau berefek ke elemen lain. Misalnya adalah kolom yang dipotong ataupun balok yang tidak kuat. Pada video sebelumnya bisa Anda lihat, yaitu bagaimana jika ada pemotongan kolom pada gedung. Silakan Anda cek videonya. Lalu bagaimana jika ada kerusakan pada kolom bangunan, juga silahkan cek. Lalu mengenai gaya-gaya pada bangunan, Anda bisa tonton videonya di bawah ini. Serta mengenai kolom, ada beberapa video mengenai teori dasar. Yang pertama misalkan kita lihat, ya ini adalah struktur gedung dari beberapa portal. Nah seperti ini. Lalu ini adalah elemen balok, dimana balok ini juga bisa menahan beban. Nah masalahnya apakah seperti apa jika ada perubahan beban pada balok. Yang kedua adalah ini, biasanya terjadi adalah kekuatan balok itu jika tidak mampu menahan beban itu akan lentur seperti ini. Itu teori dasarnya. Nanti akan dibuat secara detail video berikutnya mengenai balok ini. Lalu yang ini adalah bagaimana jika kekurangan atau kerusakan atau perubahannya itu terletak pada elemen kolom. Seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Lalu dari dua elemen ini, rangkaian dari portal antara balok dan kolom itu yang menjadikan biasanya dua unsur utama pada bangunan. Kita akan tinjau satu-satu. Nah, seperti ini. Dua elemen tadi kita tinjau. Apa jadinya? Ya, bagaimana jika satu balok kita hilangkan? Seperti apa? Nah, jika balok ini dihilangkan, maka otomatis beban atau gayanya akan tersalur ke elemen berikutnya, yaitu kolom yang menumpuk. Sehingga kolom di sini akan menerima efek dari hilangnya atau rusaknya balok itu. Jika kolom ini bisa mengantisipasi, maka insya Allah aman strukturnya. Yang masalah adalah bagaimana jika kolomnya tidak bisa mengantisipasi.
Nah, bagaimana jika balok yang di sini hilang? Tentu saja jika di atasnya ada elemen, misalnya plat lantai atau ada dinding, maka tidak mungkin bisa disalurkan langsung ke kolom karena kehilangan balok tadi. Nanti secara jelas kerusakan ataupun kelemahan balok akan ada di video berikutnya insya Allah. Oke. Ya, berikutnya kita akan tinjau lagi apa yang terjadi. Nah, ini yang lebih rawan. Kenapa? Bagaimana jika kolom ini kita hilangkan, misalnya kolom yang di sini kita hilangkan. Seperti apa? Akibatnya adalah balok ini akan kehilangan tumpuan, sehingga beban di balok ini akan menjadi lebih besar. Nah, kenapa yang harusnya beban dari balok ini ke kolom yang tadi, tapi ternyata hilang, dan ini merupakan efek kerusakan. Ya, bagaimana jika malah beberapa kolom yang hilang? Wah, ini tambah mengerikan lagi ya. Tambah mengerikan. Nah, karena balok ini akan terjadi beban yang besar sekali. Kita akan lihat ilustrasi bagaimana jika ada perhitungan. Ya, kita lihat ilustrasi dari perhitungan adalah bagaimana jika satu kolom ini dihilangkan seperti ini, maka akan terjadi gerakan-gerakan ya. Jadi di sini ada beberapa efek. Nah, jika diperbesar, ini akan berpengaruh, perubahan gayanya akan terjadi gerakan-gerakan sehingga bisa saja mengakibatkan misalnya tanda-tanda adanya pecahan-pecahan, bisa pada dinding ataupun kerusakan pada struktur. Kenapa ini terjadi? Karena seperti ini. Nah, struktur itu akan kehilangan keseimbangan sehingga beban tumpuan yang harusnya di sini ada kolom menyangga hilang, maka akan tertarik disalurkan pada kolom yang di tengah di sini. Sementara jika kolom di tengah ini tidak mampu menahan, ditambah lagi di sini ada balok yang menjadikannya kehilangan tumpuan langsung kolom sehingga menjadi cantilever. Dan ini menambah beban momen yang jauh lebih besar daripada perhitungan awal. Sehingga akibatnya adalah akan terjadi crack ya di beberapa bidang, dan ini mengakibatkan adanya gerakan-gerakan atau sangkut paut dengan elemen struktur yang lain. Kita akan lihat secara animasi. Jadi animasinya ini adalah saya dikirim oleh narasumber, seorang ahli struktur dari praktisi dan akademisi dan sudah kaliber nasional. Dan ini video adalah didapat dari sumber sosial media atau online. Jadi apa efeknya? Kita lihat ternyata di sini ada semacam peluru. Jadi uji coba seperti itu, gedung ditembakkan sebuah peluru. Apa efeknya adalah kelihatan bahwa yang terbentur di sini akan hancur. Jadi ada elemen-elemen struktur bangunan, ada balok di sini, ada kolom yang hancur seperti teori yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, apa efek selanjutnya? Ternyata begitu ada kehancuran di sini, ada kehilangan, ada kerusakan elemen, dan tumpuan akan berubah pada elemen-elemen sekitarnya. Dan ketika efek beruntun itu terjadi, elemen sekitarnya tidak mampu menahan beban yang jauh lebih besar dan kaget, artinya tiba-tiba, maka akan berpengaruh, ya sudah, kehancuran seperti ini. Dan sebentar, kalau dilihat dari video ini, perhitungan kan hanya sekitar separuh bangunan yang hancur. Dan apakah yang separuhnya lagi bisa bertahan, artinya bisa seimbang? Kita lihat, ternyata ilustrasi video ini, nah,
bangunan yang lain akan bergetar atau ada efek gaya, ada perubahan sehingga akan beruntut hancur lebur sebuah bangunan. Ya, karena adanya kehilangan beberapa elemen kerusakan dengan adanya tembakan tadi, maka berakibat ke seluruh bangunan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip gaya. Anda bisa cek di teori dasar mengenai gaya bangunan di video kami sebelumnya. Kita ulang tadi, misalnya kenapa ini terjadi, karena ada tembakan peluru nih pada bangunan. Ini ilustrasi aja ya. Nah, kehancurannya cuma sedikit. Kita ulangin. Iya, lihat. Nah, hancurnya di situ saja. Tapi bagaimana itu berefek pada bangunan keseluruhan. Nah, dari video sebelumnya mengenai kehebohan ada yang memotong kolom pada gedung apartemen, ada beberapa komen yang kasarnya tidak mengerti, bahkan masa bodoh, artinya tidak apa-apa. Ya, mungkin saja itu tidak apa-apa, tetapi bagi seorang ahli struktur yang mengerti ada efek-efek dan gaya-gaya yang berubah seperti itu, baiknya usaha untuk menghancur atau menghilangkan atau merusak elemen bangunan, apalagi kolom yang sangat vital, itu dihindarkan. Lalu apa yang terjadi bahwa ketika satu elemen hilang, maka akan berimbas menarik atau mendorong pada elemen-elemen berikutnya. Nah, bahkan sampai kerusakan kecil pun bisa saja berakibat pada keseluruhan struktur. Masalahnya adalah di mana sih elemen yang perlu titik hancur seperti ini. Ini ilustrasi titik hancurnya di sini saja ternyata bisa menyebabkan keruntuhan gedung keseluruhan. Nah, ini mungkin ilmu dasar dari bukan lagi konstruksi bangunan, artinya membangun, tapi penghancuran bangunan. Demikian, semoga diterima dan semoga ada kebenaran dan manfaat dari yang saya sampaikan ini. Ya, kalau tadi adalah yang hilang atau yang rusak itu adalah kolom di bagian atas gedung. Lalu bagaimana dengan ini? Nah, kita lihat. Kalau tadi adalah di bagian atas gedung, bagaimana jika yang bermasalah di bagian bawah gedung? Kita lihat. Nah, jika balok di bagian bawah gedung, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah beban di sini kolom akan menjadi terlalu tinggi dan bisa berakibat patah atau kenik. Anda lihat teori dasar mengenai kolom lagi. Bagaimana kolomnya itu seharusnya? Apakah boleh kolom itu tinggi atau seperti apa? Cek ulang teorinya. Lalu bagaimana jika misalnya, beberapa kolom seperti ini, wah ini sangat riskan, walaupun bisa diantisipasi misalnya dengan memperkuat kolom-kolom ini karena memang ada balok yang hilang. Biasanya misalnya pada void atau lantai yang menerus dari bawah ke atas 2 lantai. Nah, seperti itu sehingga kolom yang kehilangan balok di sini bisa direncanakan atau dibuat dengan struktur isi yang berbeda kekuatannya. Lalu seperti tadi, bagaimana jika bagian bawah? Nah, kita lihat, wah ini apalagi? Ternyata yang hilang adalah bagian bawah kolom. Apa yang terjadi? Balok yang kehilangan kolom di sini akan menerima beban yang lebih besar. Karena kolomnya hilang, berarti dia harus kuat. Apakah bisa lentur, bahkan patah, itu akan terlihat. Kenapa? Karena atasnya lihat, ada 2 tingkat kolom lagi, dan 2 tingkat ini disalurkan harusnya ada kolom di sini dan hilang. Sehingga beban dari area yang di atas sini itu diterima oleh
balok yang ini. Bisa kita bayangkan ya, kalau tadi yang di atas cuma baloknya kehilangan kolom saja sudah menerima beban yang besar. Bagaimana jika ini akan kehilangan dan ditambah dengan beban berapa tingkat di atasnya? Wah, itu yang rumit. Nah, bagaimana lagi jika ada dua kolom yang hilang? Ini tambah besar lagi resikonya. Nah, di situ dengan belajar struktur itu walaupun ada teori, ada perhitungan, kita juga bisa memakai logika saja sehingga baiknya kita tidak bisa seenaknya dalam struktur ini. Ya, kalau tadi itu kita bicara mengenai kekurangan atau kerusakan perubahan pada bagian bawah elemen bangunan pada gedung bagian bawah. Nah, selanjutnya kita adalah bicara mengenai bagaimana jika adanya kekurangan, kerusakan atau perubahan pada bagian bawah bangunan yang biasa berupa pondasi. Sehingga kekurangan dari kekuatan pondasi ini sangat berpengaruh pada struktur bangunan. Kalau tadi di tingkat yang bawah saja sudah begitu besar, apalagi ini bagian alas atau pondasi bangunan, ya kan? Kemudian yang akan bermasalah nanti adalah kekuatan dari pondasi itu sendiri, apakah cukup? Dan jangan lupa, pondasi itu berhubungan dengan kondisi tanah. Jadi, jika ada sesuatu pada tanah, baik itu kekuatan daya tekan tanah, misalnya tanah lunak, kemudian adanya gerakan tanah, baik ada beberapa gaya, bahkan misalnya gempa, lalu akan berakibat apakah adanya penurunan baik yang rata sama seluruh bangunan ataupun yang serempak atau yang tidak serempak. Nah, ini yang akan kita lihat. Jadi kalau tadi misalnya ada pondasi, kita ambil yang kuning ini adalah yang ternyata pondasi yang berubah. Apa yang akan terjadi? Ya, kita lihat. Mungkin saja di sini akan terjadi gerakan tanah sehingga akan terjadi perubahan, bahkan bisa penurunan seperti ini. Dan gerakan-gerakan seperti ini akan lagi tidak cuma membuat bangunan itu miring, bahkan berakibat fatal pada roboh. Kita akan lihat pada ilustrasinya. Ya, kita lihat ya animasinya bagaimana jika ada gerakan-gerakan. Nah, seperti kelihatan di sini. Nah, gerakan ini akan menarik elemen-elemen bangunan. Coba lihat. Nah, akan tertarik seperti itu. Kita lihat 3 dimensi animasinya bagaimana jika ada gerakan pada bangunan. Nah, akan terjadi goyangan. Gaya-gaya itu akan bergoyang. Dan kita memang tidak melihat, tapi secara perhitungan ini terjadi dan ini dilakukan animasi pada perhitungannya. Nah, kelihatan kan? Animasi yang bagus untuk menunjukkan bahwa dia ada gerakan-gerakan pada bangunan. Ya, ngeri juga kalau ngelihat seperti ini ya. Ya, kita lihat ini ada foto yang didapat dari sosial media dan kami diskusi dengan narasumber ahli sipil.
Apakah mungkin ini terjadi? Mungkin secara teori ya, bahwa mungkin saja ini dibangun tidak lengkung seperti ini, cuma akan terjadi goyangan. Cuma kalau dilihat ini seakan-akan editannya, jadi kita tidak tahu posisinya dan kenyataan kebenarannya apakah ini benar terjadi atau tidak. Tetapi secara teori mungkin, dan ini sudah kemiringannya sangat berbahaya. Nah, kalau ini kejadian awal beberapa tahun atau tahun lalu, ini heboh di beberapa grup, termasuk grup arsitek angkatan kami. Jadi ini kejadiannya di ibu kota, dan ini nyata ya, jadi miring. Dan ini kelihatannya bagian atas masih utuh, sehingga elemen struktur di atas tanah itu kayaknya masih kuat, tapi bagian bawah yang kelihatan. Sehingga bagian bawah ini merupakan yang vital pada bangunan. Jika terjadi kekurangan pada kekuatan atau penurunan atau perubahan, akan berakibat pada bagian atas. Masalah yang sering terjadi adalah orang mengabaikan bagian bawah ini,